Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 6612126. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana analisis manajemen strategi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini ditujukan untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP MPPM. Baik, yang pertama yaitu visi dan misi. Visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Selanjutnya yaitu misi. Untuk mencapai visi yang telah dicanangkan, misi Untirta diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Selanjutnya yaitu analisis visi dan misi. Dari visi tersebut sudah menggambarkan future oriented karena terdapat keyword terwujudnya. Sedangkan misi, dari 3 misi tersebut sangat menggambarkan orientasi masa karena mengandung keyword meningkatkan, di mana hal tersebut sudah menggambarkan dan mencapai visi yang ada. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Tujuan yang kedua yaitu terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri. Tujuan yang ketiga yaitu tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Tujuan yang keempat yaitu tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas, terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Tujuan yang kelima yaitu tercapainya hilirisasi riset yang didapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu Tujuan selanjutnya yaitu terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart and green. Slide selanjutnya yaitu ada sasaran. Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Dan sasaran yang terakhir yaitu meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Di slide berikutnya yaitu ada analisis tujuan dan sasaran. Dari bagian yang tujuan, yaitu dari ke-6 tujuan tersebut sudah sesuai dengan 3 misi yang sudah ditetapkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sedangkan analisis dari sasarannya tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, and time-bound. Pembahasan selanjutnya yaitu tabel EVAS dan IVAS. Nah, di sini ada tabel EVAS. Tabel EVAS itu terdiri dari peluang dan ancaman. Maka peluangnya yaitu yang pertama adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dengan nilai bobot 0,12, ratingnya 4 dan skor 0,48. Peluang yang kedua yaitu tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai dapur pembangunan di Banten dengan nilai bobot 0,10, ratingnya 3 dengan skor 0,30. Dan peluang yang ketiga yaitu otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Dan peluang yang keempat yaitu peluang kerjasama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan studi pengembangan usaha dan Corporate Social Responsibility atau CSR.
dengan nilai bobot 0,10 dengan rating 3 dan skornya 0,30. Peluang ini jika ditotalkan nilai bobotnya yaitu 0,42 dan ratingnya 13 dengan skor 1,38. Dan selanjutnya yaitu ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu semakin tingginya persaingan antar perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri dengan swasta di Banten, dengan nilai bobot 0,15, rating 4 dan nilai skornya 0,60. Ancaman yang kedua yaitu perkembangan teknologi semakin pesat, dengan nilai bobot 0,15, rating 4 dan skornya 0,60. Ancaman yang ketiga yaitu persaingan kerja semakin ketat di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan tenaga asing dari luar negeri juga datang ke Indonesia dengan nilai bobot 0,15 dan rating keempat dengan nilai skor 0,60. Dan ancaman yang terakhir yaitu tuntutan masyarakat, dunia usaha dan industri terhadap lulusan dan produk iptek yang tinggi melalui komersial riset dengan nilai bobot 0,13 dan ratingnya 3 dengan nilai skor 0,39. Ancaman ini jika ditotalkan nilai bobotnya yaitu 0,58 dan rating 15 dengan nilai skor 2,19. Akan tetapi jika peluang dan ancaman jika ditotalkan yaitu bobotnya 1 dengan rating 28 dan skornya yaitu 3,57. Interpretasi nilai EFAS yaitu range-nya yaitu skor tinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, yaitu nilai skornya 4 dikurang 2 dengan jumlah klasifikasinya dibagi 5 sama dengan 0,4. Yaitu nilai EFAS dari Untirta adalah 3,57, yang artinya strategi yang diterapkan oleh Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Selanjutnya yaitu tabel IFAS. Nah, tabel IFAS ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama yaitu adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan sivitas akademika dengan nilai bobot 0,15 dan rating 4, nilai skornya 0,60. Dan kekuatan yang kedua yaitu memiliki akreditasi A dengan nilai bobot 0,15 dan ratingnya 4 dengan nilai skor 0,60. Kekuatan yang ketiga yaitu memiliki program-program studi yang kompetensi dan diminati oleh masyarakat dengan nilai bobot 0,10 dan ratingnya 3, nilai skornya 0,30. Kekuatan yang terakhir yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan nilai bobot 0,10 dan ratingnya 3, skornya 0,30. Jika di total kekuatan ini bobotnya yaitu 0,50 dan ratingnya 14, skornya 1,80. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PNBP dengan nilai bobot 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. Kelemahan yang kedua yaitu belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang bisa menjadi potensi pendapatan dengan nilai skor 0,15, ratingnya 4 dan skornya 0,60. Kelemahan yang ketiga yaitu strategi pencapaian sasaran belum dilengkapi rentang waktu yang jelas dengan nilai bobot 0,10, ratingnya 3 dengan nilai skor 0,30. Kelemahan yang keempat yaitu pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik dengan nilai bobot 0,10, ratingnya 3 dan skornya 0,30. Jadi kelemahan ini jika ditotalkan nilai bobotnya yaitu 0,50, rating 14 dan skornya 1,80. Apabila ditotalkan antara kekuatan dan kelemahan, bobotnya yaitu 1
4,00, ratingnya 28, dan skornya 3,60. Baik, interpretasi nilai IFAS ini range-nya yaitu skor tinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, yaitu 4 dikurang 2 dibagi 5 sama dengan 0,4. Jadi nilai IFAS dari Untirta ini adalah 3,60, yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya internalnya. Baik, di slide berikutnya ada matrix SWOT dan strategical thinking. Nah, yang pertama yaitu strength. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan sivitas akademika. Yang kedua, memiliki akreditasi A. Yang ketiga, komitmen terhadap pengembangan institusi yang sangat tinggi. Yang keempat, memiliki program studi yang kompetensi dan diminati masyarakat. Adanya dukungan dari pemerintah daerah. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama yaitu masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PNBP. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang bisa menjadi potensi pendapatan. Yang ketiga, strategi pencapaian sasaran belum dilengkapi rentang waktu yang jelas. Yang keempat, pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama itu adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%. Yang kedua, tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai upaya pembangunan di Banten. Yang ketiga, otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang keempat, yaitu peluang kerjasama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan studi pengembangan usaha dan corporate social responsibility atau CSR. Yang selanjutnya ada threats. Yang pertama, semakin tingginya persaingan antar perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten. Yang kedua yaitu tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri terhadap lulusan dan produk iptek yang tinggi melalui komersialisasi, riset. Yang ketiga, perkembangan teknologi semakin pesat. Yang keempat, persaingan kerja semakin ketat di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga tenaga asing dari luar negeri. Maka dari matriks SWOT yang sudah tertera di sini, dibuatlah strategical thinking sebagai berikut. Strategi, strength, opportunities. Yang pertama yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat Banten sebagai bagian dari upaya pembangunan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi di desa-desa yang masih memiliki akses internet oleh mahasiswa. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, menambah program studi yang banyak dibutuhkan dalam dunia pekerjaan di era globalisasi seperti ini. Yang keempat, peningkatan partisipasi mahasiswa dan alumni dalam membangun suasana akademik yang lebih baik seperti peningkatan partisipasi dalam program studi exchange, lalu perolehan beasiswa. Kemudian strategi weakness, opportunities. Yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset-aset yang ada, misalnya shuttle bus yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk rute Pakupatan Sinangsari atau sebaliknya selama perkuliahan berlangsung secara daring sehingga fasilitas bus dapat dimanfaatkan untuk pendapatan kampus selain dari pemerintah. Yang kedua, mengadakan rapat secara rutin antara dosen, staf, dan mahasiswa untuk meningkatkan hubungan baik dalam manajemen kampus agar anggaran pendidikan dan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pemanfaatan kepakaran-kepakaran yang ada di universitas sebagai sarana pencarian sumber dana selain dari uang kuliah mahasiswa. Kemudian strategi strength threats. Yang pertama yaitu secara berkala mengadakan pertemuan tinjauan manajemen kampus antara fakultas, staf, dan mahasiswa untuk membahas penggunaan teknologi informasi selama periode waktu tertentu, khususnya dalam penelitian.
Yang kedua yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi di semua kurikulum untuk mengikuti perkembangan iptek yang berkembang pesat. Yang ketiga, merancang kurikulum yang menonjolkan keunikan dan muatan lokal untuk bisa bersaing dengan perguruan tinggi di kawasan ASEAN, serta disesuaikan dengan tuntutan pasar global. Kemudian, strategi, weakness, and threats. Yang pertama yaitu bermitra dengan universitas terkemuka lainnya dalam pengelolaan kampus, melakukan studi banding khususnya tentang bagaimana aset kampus dikelola sebagai sumber pendapatan. Yang kedua yaitu peningkatan realisasi program kerjasama dengan institusi luar negeri untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen. Yang ketiga, menghadirkan dosen tamu internasional dalam kuliah umum untuk setiap program studi agar mahasiswa mendapat pengetahuan yang sekiranya belum pernah didapatkan dari dosen pengampu, sehingga dapat menjadi lulusan yang dapat bersaing di nasional maupun internasional. Di sini ada kuadran strategi. Jadi nilai EVAS dan IVAS-nya yaitu nilai EVAS sebesar 3,57 dan nilai IVAS-nya 3,60. Dari nilai EVAS dan IVAS tersebut, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berada pada kuadran pertama, di mana Untirta ini berada pada situasi yang menguntungkan, yaitu memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan oleh Untirta ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Slide selanjutnya yaitu balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi atau strategic based responsibility accounting system yang biasa disingkat BSC, yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Nah, balance scorecard ini mempunyai 4 perspektif. Perspektif pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua yaitu perspektif pelanggan, yang ketiga yaitu perspektif proses internal, dan yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada slide ini bisa kita lihat ada 4 perspektif. 4 perspektif tersebut mempunyai indikatornya masing-masing. Perspektif yang pertama yaitu perspektif finansial. Indikatornya adalah jumlah pendapatan di luar pendapatan dari pemerintah, anggaran yang seimbang, dan jumlah dana dari pembayaran mahasiswa. Perspektif yang kedua yaitu perspektif customer atau pelanggan. Indikatornya adalah jumlah dan kualitas mahasiswa, kemudahan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Indikatornya adalah kepuasan mahasiswa, lalu persen mahasiswa yang lulus dalam kurung waktu 4 tahun, dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Indikatornya adalah pengembangan inovasi, evaluasi, dan rencana strategis. Pembahasan yang terakhir yaitu interpretasi dari balance scorecard. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Untirta harus dapat memperbanyak jumlah produk intelektual yang unggul dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya, yang direpresentasikan dalam jumlah perolehan hak atas kekayaan intelektual, meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional yang digunakan sebagai referensi bagi para peneliti di seluruh dunia, mendapatkan akreditasi internasional dari ASEAN University Network atau lembaga akreditasi internasional lainnya, meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran berbasis riset untuk mencapai keunggulan, mengembangkan enterprising university untuk tujuan peningkatan pendapatan universitas dari hasil kegiatan penelitian, pelayanan pada masyarakat, dan ventura komersial atau penunjang. Untirta ini diharapkan dapat mengelola keuangan dan administrasi universitas secara mandiri tanpa ketergantungan kepada pemerintah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.